Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Bapak doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak ingin menyampaikan bahwa materi kita selanjutnya adalah tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif. Namun, sebelum kita melanjutkan materi tersebut, ada baiknya Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai dalam materi ini. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan ataupun memahami tentang pengertian hijrah, baik secara etimologi, terminologi, ataupun di dalam Al-Quran. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang bagaimana keadaan atau bagaimana gambaran kota Taif mulai dari letaknya, penduduknya, dan hal yang lainnya. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi atau mengelompokkan sebab-sebab hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan bagaimana tanggapan penduduk kota Taif terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Yang kelima, yaitu diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Baik anak-anakku sekalian semuanya, untuk yang pertama adalah pengertian hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Yang pertama adalah pengertian hijrah. Ada beberapa definisi yang kami ambil di sini. Pertama, pengertian hijrah di dalam Al-Quran. Hijrah di dalam Al-Quran artinya berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan dalam makna yang lain, hijrah ini artinya meninggalkan sesuatu yang tercela kepada sesuatu yang terpuji. Secara etimologi atau secara bahasa, hijrah ini artinya memutuskan, meninggalkan, serta menjauhi. Kemudian yang berikutnya, hijrah secara terminologi atau secara istilah artinya proses peralihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan sesuatu yang tercela kepada yang terpuji. Nah, materi yang kita akan jelaskan hari ini atau yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif. Jika dilihat dari pengertian hijrah tersebut, maka artinya hijrah ke Taif ini berpindahnya atau hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Taif. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih gambaran kota Taif tersebut. Kota Taif itu berjarak 65 km dari kota Mekah dan terletak di sebelah tenggara kota Mekah. Nah, di kota Taif tersebut didiami oleh penduduk yang bernama Bani Saqif. Dari Bani Saqif ini ternyata ada dua suku yang mendiami, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Nah, dari Bani Saqif ini ternyata ada keluarga Rasulullah SAW yang tinggal di kota Taif. Alasan itulah sebenarnya kenapa Nabi Muhammad ingin pergi ke kota Taif. Nanti akan kita jelaskan penyebab dari kota Taifnya. Kemudian keluarga atau saudara yang ada di kota Taif tersebut yang termasuk keluarga Nabi Muhammad itu yang bernama Kinanah, Mas'ud, dan Habib. Tadi kita sudah sampaikan bahwa bagaimana gambaran kota Taif. Selanjutnya adalah bagaimana atau apa sih penyebab hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Taif. Nah, adapun sebab-sebab ataupun yang menjadi alasan Nabi Muhammad bisa hijrah atau bisa pindah dari kota Mekah menuju kota Taif itu, yang pertama adalah karena banyaknya ancaman ataupun tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita tahu bahwa semenjak Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul dan mendakwahkan agama Islam di kota Mekah, baik secara diam-diam ataupun secara terbuka, itu selalu mendapat tantangan, mendapat pertentangan, mendapat
kecaman dari kaum kafir Quraisy dan berbagai upaya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif itu adalah karena meninggalnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Nah, kedua orang ini sebenarnya adalah orang yang paling dominan atau orang yang paling bersikukuh untuk membela Nabi Muhammad dalam mengembangkan dakwahnya. Pamannya sendiri yaitu Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Oleh sebab itu, ketika meninggalnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah ini, Rasulullah semakin gencar ditekan oleh orang kafir Quraisy agar berhenti dakwahnya. Dan tahun ini dinamakan tahun Amul Husni, artinya tahun kesedihan. Bagaimana ketika Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya dalam satu tahun yang bersamaan. Nah, berikutnya Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif ini alasannya adalah untuk mencari perlindungan kepada keluarganya yang berada di kota Taif. Kemudian yang keempat itu untuk menyiarkan atau mensyiarkan agama Islam di kota Taif. Itulah alasan atau penyebab kenapa Nabi Muhammad melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Taif. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif? Hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Artinya setelah dua orang yang dicintai oleh Rasulullah tadi wafat, yaitu pamannya dan istrinya Siti Khadijah. Kemudian yang kedua, pada saat hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif ini ditemani oleh anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah. Setelah sampai di kota Taif, Nabi Muhammad menyampaikan maksud dan tujuan beliau datang ke kota Taif kepada keluarganya ini, yaitu untuk melakukan dakwah. Namun yang terjadi adalah justru penolakan dari keluarganya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bersedia Nabi Muhammad melakukan dakwah di kota Taif. Oleh karenanya Nabi Muhammad bukan perlakuan yang baik yang diterimanya, tetapi justru penolakan. Bahkan Nabi Muhammad dimarah-marahi, kemudian dihina-hina, dicaci maki, dan tidak hanya sampai seperti itu saja, tetapi Nabi Muhammad justru mendapat perlakuan yang lebih tidak menyenangkan, yaitu pengusiran. Bahkan Nabi Muhammad dilempari batu oleh anak-anak penduduk kota Taif sehingga Nabi Muhammad mengalami luka-luka dan berdarah. Nah, setelah pulang dari kota Taif, Nabi Muhammad singgah di sebuah kebun anggur milik seorang Yahudi yang bernama Utbah dan Syaibah. Melihat Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah singgah di kebun tersebut untuk beristirahat, beliau menyuruh pelayannya untuk mengantarkan sepiring anggur kepada Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah. Pelayan ini bernama Ad-Das. Itulah proses bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif. Kemudian selanjutnya, apa sih hikmah yang dapat kita ambil atau pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Taif? Ada beberapa pelajaran ataupun perilaku-perilaku yang boleh kita tiru, yang boleh kita terapkan, yang boleh kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik untuk Bapak sendiri ataupun untuk generasi-generasi berikutnya, untuk kalian. Yaitu yang pertama, walaupun mendapat penolakan dalam dakwahnya, bahkan harus mengalami pengusiran dan pelemparan batu kerikil oleh penduduk kota Taif, tetapi Nabi Muhammad tetap sabar, tabah, ikhlas, karena dia tahu bahwa ini adalah suatu ujian yang datangnya dari Allah untuk menguji bagaimana ketabahan, bagaimana kesabaran oleh Rasulullah SAW. Nah, di situ Nabi Muhammad tidak hanya sabar, tetapi beliau memaafkan apa yang dilakukan oleh penduduk kota Taif terhadap Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah. Bahkan beliau berdoa kepada Allah supaya suatu saat nanti mereka atau penduduk kota Taif ini diberi hidayah oleh Allah untuk masuk agama Islam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kesabaran yang perlu kita tiru lagi, yaitu yang pertama, bagaimana ketabahan Nabi Muhammad ketika ditinggalkan wafat oleh orang yang dicintainya. Kemudian yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad tabah ketika
dakwahnya ditolak mentah-mentah oleh saudaranya sendiri ataupun penduduk kota Taif. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana ketabahan Nabi Muhammad ketika diusir oleh penduduk kota Taif. Inilah keteladanan yang perlu kita ambil, yang perlu kita tiru untuk kita amalkan atau perlu kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu materi yang Bapak sampaikan tadi, dari mulai pengertian, kemudian gambaran kota Taif, kemudian sebab-sebabnya, kemudian proses hijrahnya, kemudian kesabaran atau hikmah yang dapat kita ambil sudah Bapak sampaikan semuanya. Baik, sebelum Bapak tutup, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dengan baik, dengan seksama. Kemudian kalian bisa membaca wacana atau materi yang sudah Bapak sampaikan untuk menemukan jawabannya atau untuk mencari jawabannya. Ini ada 5 butir soal, soalnya berupa esai. Silakan dikerjakan. Perlu Bapak bacakan di sini, yaitu 1, soalnya adalah apa pengertian hijrah secara etimologi dan terminologi. Yang nomor 2, di mana sih letak kota Taif? Yang ketiga, tuliskan sebab-sebab hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif. 4, bagaimana tanggapan penduduk kota Taif terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Yang kelima, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif. Itu saja soal-soal yang Bapak sampaikan. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian tugasnya dikumpulkan. Selanjutnya materi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Bapak harapkan kalian semuanya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.